dijelaskan ada permasalahan apa lagi dengan istri dari Rina Agatha ini? Oke, jadi setelah beberapa hari yang lalu Della atau istri dari Rina Agatha ini datang lagi ke kantor kami, ya, untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan rumah tangganya, ya, karena sebelumnya memang kami yang menangani, ya, terjadilah kesepakatan perdamaian, ya, yang intinya kami bisa menghadirkan, ya, agar mereka ini bisa merajut kembali rumah tangganya, ya. Tentunya ini harapan orang tua lah, ya, orang tua dari pihak Renaga sendiri, keluarga dari Della sendiri. Senyatanya setelah kurang lebih dari 6 bulan, ya, lebih Juli itu 2023 kemarin sampai saat ini tidak sesuai apa yang memang keluarga Della ataupun Della sendiri itu alami, gitu loh, ya, yang akhirnya dengan pertimbangan sangat matang, ya, dengan fakta-fakta yang kami siapkan, ya, Della memutuskan untuk memproses gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Bogor. Begitu. Tapi untuk Della sendiri mantap untuk menggugat ini alasan? Karena kan kemarin udah pernah dikasih kesempatan juga kan, tapi dia tetap nggak berubah sama sekali. Jadi menurut saya mungkin emang pisah itu udah obatnya. ya, selain memilih untuk berpisah dan menggugat sendiri, apa ada KDRT atau memang selain dari penelantaran anak ataupun memang tidak dipedulikan atau diajukan gitu? Perselisihannya kalau KDRT fisik gak ada. Ya, nanti kita sampaikan dalam materi pokok gugatan cerai yang nanti kami siapkan untuk besok kami daftarkan di Pengadilan Agama Kota Bogor. Untuk penelantaran anaknya itu mungkin bisa dijelaskan dalam hal apa? Tidak memberi nafkah kah atau tidak? Oke, jadi dalam perihal penelantaran anak itu memang materi kami yang lalu yang pertama. Okay. Ya, setelah itu kan terjadi proses perdamaian. Maka kami anggap dalam proses pendampingan hukum klien kami Della ini selesai sebenarnya, ya. Tetapi bukan penelantaran anak saat ini yang kami fokuskan dalam materi gugatan cerainya, Mas, ya Mbak, ya. Tapi ternyata setelah proses perdamaian, ya, di antara kita semua saat itu, ya, ini terjadi perselisihan terus. Ya, yang semua ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang memang kita sepakati, gitu loh. Ya, poin-poin kesepakatannya malah acap kali itu tidak diindahkan, gitu loh. Ya, kami juga sangat menyesalkan sebenarnya ini bisa terjadi, ya. Akhirnya, ya, dengan kemantapan hati, dengan keyakinan, dengan bukti-bukti yang kami siapkan, kami proses lanjut untuk gugat cerai. Nah, di titik apa? Kan udah perselisihan terus kan, udah dikasih kesempatan tapi masih aja ada perselisihan. Nah, di titik apa, di momen apa sampai kayak oke, udahlah mantap bisa aja? Sebenarnya yang pengen pisah pertama tuh dia. Jadi kemarin kan pas masalah yang Juli ramai itu kan saya pengen pisah. Cuman dia datang ke rumah, terus sampai ke rumah, ya, kantor, ke kantor gitu, mohon buat kasih kesempatan buat diperbaiki gitu loh. Dia pokoknya benar-benar banyak banget yang apa ya, kayak janji gitu, yang dia ngejanjiin pokoknya pengen berusaha untuk berubah tidak-tidaknya buat Kay dong gitu. Kan ada Kay juga, ada anak gitu, jadi udah pentingan sama keluarga, coba aja deh kita kasih kesempatan gitu. Tapi ternyata habis dikasih kesempatan itu kayak dia tuh cuma berubah tuh 2 bulan aja, 2 bulan awal. Kayak 2 bulan. Ya, 2 bulan awal aja. 2 bulan awal. Setelah itu kembali. Setelah itu dia kembali. Sebenarnya enggak 2 bulan awal. Jadi waktu dari Juli itu kan dari ulang tahun dia itu kan tanggal 5 Juli ya. 5 Juli. Dia tinggal di rumah dia beberapa hari. Di tanggal, kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu setelah acara itu ya, dia nge-bapin HP dia masih chatan sama mantannya, sama pacar-pacarnya, 3 orang. Gitu. Tapi kayak ya udah. Karena di situ jujur aja udah kayak kan sebelumnya udah lama banget nggak kontakan.
tadinya udah mau pisah itu loh. Iya betul. Jadi kayak menurut makanya mungkin penyesuaian. Bilangnya juga kayak ya udahlah gitu. Tapi situ udah tanya, udah bahas, kita ribut. Kata udah, gue mau balik sekarang gitu. Pulangin sekarang aja, mumpung masih awal-awal. Dia nggak mau, dia nangis kayak gini. Dia nggak ngaku, padahal gas-gas gak baca di HP dia langsung. Dia mau minta bukti, sedangkan buktinya ada di HP dia gitu. Dia baca sendiri. Saya baca sendiri di HP-nya. HP-nya tuh jadi lagi dimainin sama Kay. Kan namanya anak kecil suka pencet-pencet gitu kan. Aku nggak ada niat buat buka chat, nggak ada niat buat buka apa-apa, terus kayaknya tuh kayak mama mungkin maksudnya pindahin lagi ke itu kan, ke YouTube gitu. Terus aku lihat ada DM gitu, terus aku baca-baca lah gitu. WhatsApp aja dia ternyata punya 2. Dia WhatsApp sama aku di akun yang dikunci. Aku sih WhatsApp utama tapi pakai password gitu loh. Nah dia chatan sama cewek-cewek itu di WhatsApp bisnis, terus di TikTok, terus ceweknya tuh nge-DM. Terus pokoknya kalau seingat aku ya di WhatsApp itu ada chatnya tuh kan si ceweknya tuh ngechatin terus sama aku kangen gitu. Aku kangen. Iya kangen. Terus agaknya kayak marah. Udah gue bilang jangan ngechat, lu DM aja. Akhirnya aku pindah ke IG dong, aku buka DM-nya. Terus kayak ya udahlah gitu pokoknya. Itu 2 minggu setelah acara ulang tahun. Sama berarti satu cewek apa? Orangnya sama, beda-beda. Orang sama atau beda-beda? Beda-beda cewek. Beda-beda Aku cewek. tahu nama ceweknya siapa, aku tahu fotonya, aku tahu orang yang mana. Cuman udah, itu bukan hal pertama aku. Kenal juga berarti sama Enggak, cewek. aku nggak kenal. Aku kan semenjak punya anak tuh benar-benar udah gak keluar. Ibu rumah tangga. Benar-benar maksudnya kan urus anak gitu. Kalau misalnya main tuh sama anak, sama adik, sama keluarga gitu-gitu. Jadi aku udah nggak terlalu tahu apa kayak lingkungan gitu lah. Gitu. Tapi dari kalangan artis juga atau bukan? Tahu sih. Ya sih. Terus mungkin kesaksiannya gitu. Iya bisa mungkin yang Kalau Tisha sih cuma bisa nambahin mungkin ketika Tisha lagi di mana ya, bisa kayak di coffee shop atau di mana gitu. Acara teman-teman Acara ya. teman, ada undangan teman, Tisha datang. Itu posisi ada si Agan itu di situ kan. Ya Tisha saya biasa kayak udahlah. Dia juga mungkin malu ya ketemu Tisha, malu takut kebawa suasana yang jelek kan, lagi di acara teman-teman gitu lah, gabungan gitu. Tisha tuh kayak nyikapin ya udah deh gitu. Kok lu ada di sini? Kenapa lu nggak jenguk anak lu sih? Gitu. Kenapa lu nggak jemput kakak gua? Kenapa lu apa kek gitu? main sendiri gitu ya. Nanya gitu soal anaknya ke aku misalnya. Gimana si Kay gini? Gimana dia? Seenggaknya kayak gitu. Ini tuh kayak sama Tisha pun asing. Sama aku pun asing kayak ya udahlah gitu. Kayak gak kenal aja. Ya udah di sini nyikapin ya udahlah gitu. Ada momen lagi ketemu. Oke, tapi Tisha sebagai kakaknya, adik kandungnya Della ini sebelum kejadian perselingkuhan ini tuh sebelumnya itu akrab gak sama si Tahir? Nggak pernah akrab, dari dulu emang diem-dieman aja? Ya, kakak Tisha Della pun kayak gak kenalin ya, maksudnya gak begitu kenalin lebih dekat agak tuh ke Tisha gitu. Jadi ya saya aja kenal juga gitu, emang gak ada kontaknya. Tisha juga di IG nge-followan, gak apa, kayak kita tuh kayak asing gitu. Asing yang Tisha pun gak anggap dia kakak ipar, kayak gak ada kayak gitu. Dia juga gak gimana ya, nganggap Tisha mungkin gue gak kenal Tisha, atau mungkin kenal pun ya sebagai asing aja gitu, selewat aja. Nah sempat kan Tisha tuh nanya, gak lu lagi di sini ya? Tisha tuh ngeliat mobil dia lagi ada di kos-kosan. Itu kan bisa dibilangnya kosan agak bebas ya di lingkungan dekat kampus. Gitu. Kampus mana? Kampus Tisha. Oh di Kota Bogor. Oke, mungkin persiapannya apa yang dipersiapkan untuk besok, Bang? Ya, jadi kami rencana sesuai dengan keterangan-keterangan dari klien kami, Della, dan juga keterangan-keterangan pendukung, ya, saksi-saksi termasuk salah satunya adalah dari adik kandung Della, Tisha. Itu kami sudah siapkan materi gugatan cerainya yang akan kami daftarkan besok hari Rabu, ya, tanggal 30 Januari kalau tidak salah, itu di Pengadilan Agama Kota Bogor.
dengan materi-materi yang memang sudah kami siapkan ya. Kalau mengenai isi materi kan itu adalah ranah hukum yang tidak perlu harus kami sampaikan kepada publik ya, karena itu memang area privat seperti itu. Tetapi kami pastikan dari proses ini semua, perjalanan ini semua, klien kami sudah bulat untuk mendaftarkan gugatan besok hari Rabu 30 Januari 2024 di Pengadilan Agama Kota Bogor. Tapi dia untuk mertua sendiri ada tanggapan atau reaksi mencoba mendamaikan atau seperti apa gitu? Setelah kejadian yang Juli, aku bahas habis 2023 aja ya, habis Juli yang habis damai itu Ya, kan. pendamaian. Di situ kan aku balik ke rumah dia kan, ada 3 hari di rumah, terus 3 hari lagi dijemput nginep di rumah dia gitu. Beberapa kali ketemu, terus diajak acara ulang tahun adik-adiknya gitu kan. Udah pada kayak udah ya jangan sampai ada masalah lagi gitu. Ya memang gak mau ya kalau misalkan siapa yang mau punya masalah gitu kan. Iya pokoknya sama mertua sih hubungannya baik-baik aja, adik-adiknya baik-baik aja gitu. Itu mereka udah mencoba mendamaikan ya pas masalah itu. Kayaknya mungkin masalah sekarang aku nggak tahu ya, mungkin orang tuanya belum tahu atau gimana, soalnya aku juga kan terakhir ketemu sama Aga itu udah tahun lalu. Aga udah gangguin aku sama kayak itu udah lama. Si terakhir itu pas acara ulang tahun adiknya. Bulan apa? Bulan apa? Desember awal. Terus setelah itu tuh kayak ketemu cuman di ya itu di situ terakhir kali ketemu. Terakhir tuh. Bahkan di situ waktu tahun baru aku kan kan dia ada acara gitu kan. Aku mau ikut dong biar kayak bisa tahun dalam gitu kan. Terus ngapain sih ikut orang tua kerja? Jadi udah benar-benar Kayak ketemu lagi. Nggak ketemu lagi. Terakhir acara nonton itu, terus abis acara nonton itu aku kan nginep, dia diajak nginep. Itu tuh setelah sekian bulan nggak ke rumah dia, nggak ketemu gitu. Di awal Desember apa akhir November itu pas acara ulang tahun baru diajak ketemu acara ulang tahun adiknya. Terus nginep beberapa hari. Udah itu. Dela sendiri ada tuntutan nggak sih dalam gugatan tersebut, entah hak asuh ataupun nafkah juga ya Bang? Ya. Mungkin aku tambahin ya. Dalam materi pokok itu memang kita akan lakukan gugatan cerai dan hak asuh anak. Ya, kalau dalam undang-undang perlindungan anak, tentunya anak di bawah 12 tahun betul itu tetap dalam pola pengasuhan dari ibu. Ya, maka Ananda dari klien kami, Dela itu Kei, ya panggilannya itu jatuh kepada pengasuhan ibu. Tetapi dalam materi pokok gugatan cerai dan hak asuh anak kami masukkan. Ya, jadi gugatannya 2. Gugatan cerai dan hak asuh anak tetap kami mintakan agar mendapatkan formil ya dari negara gitu. Meskipun kami sudah tahu ya itu menjadi pertimbangan mutlak nanti dari majelis hakim. Ya, mengenai soal tanggung jawab ya sudah tentu dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku ya, bapak itu bertanggung jawab ya kepada anak ya dalam rumah tangga. Tentunya dalam materi pokok pun kami menyiapkan ya mengenai soal pertanggungjawaban nafkah ya untuk Kay gitu, dan itu sudah kita siapkan di dalam materi pokok gugatan. Mungkin nanti nextnya kalau emang amit-amit nih kalau emang benar-benar bisa masih rela gak sih kayak ketemu sama akan membatasi kah? Urusan kayak sama agama tetap ayah sama anak ya, nggak ada kan ngebahas ini selagi dia bertanggung jawab ya, nggak ngulangin lagi kayak awal-awal. Dan itu kami sampaikan di publik, kami tidak membatasi ya Renaga kepada anaknya. Karena kan gimana juga kayak kan nggak tahu masalah, tidak tahu apa-apa. Nah ini harus kami juga sampaikan ya kepada pihak keluarga di sana. Kami membuka untuk Renaga ya selaku bapak kandung ya, dan juga mungkin keluarga dari Renaga untuk bercengkrama dengan Kay, dan kami tidak membatasi dan kami tidak melarang. Okay. Mungkin apa ungkapan tekad bulat udah mau berpisah itu seperti apa sih kayak? Ya udah mungkin kalau dilanjut juga emang nggak akan benar, mungkin memang ya agak nggak berubah sih. Intinya itu, jadi saya juga makin yakin buat pisah. Sebenarnya awal-awal yang mau pisah sama dia kan. Betul. Dia bilang mau pisah, kata dia gitu.
ya udah urus aja nggak apa-apa kalau mau pisah. Walaupun sebelumnya tuh udah ada apa bahasan gitu kan, kayak daya tahan gitu, mau pisah katanya. Biasanya alasannya apa? Kata dia sih kesalahan di Dela gitu. Ya udah kalau misalkan emang mau pisah urus aja gitu. Dia tunggu itu sampai 1 bulan Tidak ada. nggak ada. Padahal dia bilang udah diurus tapi nggak ada gitu kan. Jadi posisi dia juga ngegantung gitu kan. Udahlah, mungkin Dela aja yang mau ngajuin. Kalau tambahan sedikit, boleh ya, sedikit aja. Sesungguhnya materi gugatan ini ada poin di mana Renaga itu jatuhkan talak. Ya, kalau dalam hukum Islamnya ini sudah masuk talak 1. Maka proses talak 1-nya dari Renaga itu kami lanjutkan dalam gugatan cerai. Itu poin utamanya. Oke.